Coba tunjukkan dalilnya. Jangan kamu benci seperti itu. Tapi ketika saya ngomong kepada kamu ada dalilnya. Semua yang saya bilang tadi ada dalilnya teman-teman. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Sekarang saya tanya Nandar. Berapa umur Muhammad di dalam kandungan? Silakan. Nandar, slow, santai. Begini Nandar. Saya mau tanya dulu sama kamu nih. Setiap orang Islam kalau ngomong itu kan harus ada dalilnya. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari Al-Quran ataupun dari hadis. Kan begitu. Nah sekarang saya minta sama kalian. Tolong Nandar, tolong. Di Quran mana? Di hadis mana? Ya, ada sebuah atau kesinggungan lah ya terhadap Paulus. Di mana? Kenapa kalian begitu bencinya sama Paulus sampai kubur-kubur? Kenapa? Salah apa Paulus sama kalian? Di mana Paulus dikatakan oleh Al-Quran, dikatakan oleh Muhammad, dikatakan oleh Allah bahwa dialah yang merubah-rubah ajaran Kristen di mana? Memang kalian ini terlalu Nanda. Kebencian padahal janganlah waktu saya ini jangan nangis. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum sehingga membuat kamu tidak bisa adil terhadap mereka. Bukankah seperti itu yang diajarkan dalam agama Islam, saudara? Coba tunjukkan dalilnya. Jangan kamu benci seperti itu, tapi ketika saya ngomong kepada kamu ada dalilnya. Semua yang saya bilang tadi ada dalilnya, teman-teman. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Sekarang saya tanya, Nandar. Berapa umur Muhammad di dalam kandungan? Oh, coba kalian ketik itu. Berapa lama Muhammad dalam kandungan? Coba kamu baca di situ. Coba kamu kan ada kitab Sirah Nabawiyah, betul? Nah, saya tanya sama kamu. Benar atau salah bahwasanya bapaknya Muhammad dengan bapaknya Hamzah menikah di hari yang sama? Oh, kamu gak akan mampu menjawab. Bapaknya Muhammad, Abdullah, dengan bapaknya Hamzah, Abdul Muthalib, menikah di hari yang sama. Bapaknya Muhammad menikah dengan Aminah, bapaknya Hamzah menikah dengan Hala. Kalau mereka menikah di hari yang sama, hamil tidak jauh beda pastinya. Tapi kenapa umur Hamzah lebih tua 4 atau 2 tahun dari Muhammad? Sedang bapaknya Muhammad sudah meninggal duluan. Kalau umur Hamzah lebih muda, masuk akal. Mungkin ya suami istrinya Abdullah, Aminah sudah hamil duluan sebelum dia meninggal. Masuk akal. Tapi di sini umur Hamzah lebih tua. Saya tanya sama kamu Nandar. Ya, tuaan siapa Hamzah dengan Muhammad? Kamu tahu Hamzah atau enggak? Saya tanya, tolong nanti dicatat. Lebih tua mana Hamzah daripada Muhammad? Lebih tua 2 sampai 4 tahun. Bagaimana mungkin itu terjadi sedangkan bapaknya Muhammad sudah meninggal? Nah, maka dipertanyakan anak siapakah Muhammad? Nandar sudah pusing 7 keliling, saudara-saudara. Wah, sialan nih. Sialan, saudara-saudara, sialan. Baik, kemudian ya Nandar ya, itu nanti kau singgung itu. Jangan nggak kau singgung. Kemudian begini. Nanti kau singgung nih. Di dalam Bible, siapakah bapak segala tipu? Bapak segala tipu daya siapa di dalam Bible? Setan, iblis adalah bapak segala dusta. Nah, di dalam riwayat, coba Nandar, di dalam riwayat, betul nggak Muhammad didampingi oleh Korin? Korin itu artinya pendamping. Nah, Muhammad mengatakan, Nandar kabur, saudara kabur. Nandar lari, Nandar kabur. Kabur dia, saudara-saudara.
Aduh, dia kabur. Ya, aduh di report lagi teman-teman. Alasan lagi, ini saya alasan tunjukkan ya lagi buktinya kau, ya. Nandar, Ini di report alasan lagi. lagi, Kalau alasan. saya tiba-tiba terputus, berarti Oten ini sangat takutan sama saya. Teman-teman lihat. Alasan Ya, lagi, saya di report lagi sama Oten ini. Waduh, Lihat ya. Nandar, alasan Tuh. lagi, saudara. Tar dulu deh. Teman-teman, perhatikan. Nih saya Alasan kena terus ya peringatan dia tuh. ya teman-teman ya. Tar dulu, Dia alasan Des. terus. Lihat dulu. Mau lari, alasan Lihat mau dulu lari. peringatan pelanggaran. Alah. Oke, lanjut. Sudahlah Silakan. Nandar, kamu itu kabur alasan kau. terus. Udah jawab pertanyaan saya. Jadi Nandar tadi mengatakan, bagaimana di situ Stefanus, Paulus menyetujui. Memang betul Paulus sebelum jadi pengikut Yesus. Sebelum jadi pengikut Yesus, saya lagi ngomong, jangan panik. Sebelum Paulus bertobat menjadi pengikut Yesus, Paulus adalah orang yang menentang Yesus itu sendiri. Betul. Bahkan dia setuju terhadap hukuman mati yang dijatuhkan kepada Stefanus. Betul. Nah sekarang yang jadi masalah Nandar, ketika Paulus bertobat menjadi pengikut Yesus, dia menjadi baik. Nah ini Muhammad setelah jadi nabi, waduh. Setelah Muhammad jadi nabi, saudara-saudara. Perhatikan, bedanya waktu Muhammad belum jadi nabi dan sesudah jadi nabi. Perhatikan, waktu Muhammad belum jadi nabi, berapa istrinya Nandar? 1. Ada 1 istrinya. Tapi setelah dia jadi nabi, waduh. Istrinya banyak, saudara-saudara. Bahkan Aisyah istrinya Muhammad pernah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Bayangkan Nandar. Lihat sini. Gak ada data, tunjukkan datanya. Tidak ada datanya. Oke, kita tampilkan datanya. Oke. Baik. Ini datanya teman-teman. Bagaimana setelah Muhammad jadi nabi, ya kan sampai Aisyah ngomong nih. Di dalam Sahih Bukhari 4414. Saya nggak ngomong berdasarkan kebencian. Kamu lihat sendiri, cek sendiri. Sahih Bukhari 4414. Sehubungan dengan surat Al-Ahzab. Ya. Sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat yang ke-50 dan 51. Di mana di situ Muhammad dikatakan boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya Nandar. Ya kan? Bahkan perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Waduh, buset dah saudara-saudara. Wow. Cie. Apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Buset Nandar, istrinya sendiri sudah ngomong bahwa Tuhannya Muhammad itu tiada lain kerjanya hanya menuruti hawa nafsu Muhammad. Tertulis di dalam panas. Mukanya, liatin mukanya panas. Nandar, dengar. Setelah Paulus bertobat, adakah Paulus dia suka mengoleksi istri? Adakah Paulus bilang perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada saya itu adalah kespesialan bagi saya? Adakah Paulus ngomong begitu? Kalau Paulus ngomong gitu, kami lempar dia pakai gelas. Paulus tidak ngomong begitu. Paulus ketika dia bertobat, dia menyerahkan jiwa raganya untuk Tuhan. Dia serahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia tidak hidup dalam keduniawian, dalam kedagingan. Lihat. Makanya apa? Paulus di situ berkata bahwa kematian bagiku adalah keuntungan. Bayangkan. Hidup bagiku adalah Kristus dan kematian bagiku keuntungan. Beda jauh dengan Muhammad Nandar. Beda jauh. Muhammad ketika jadi nabi, turun ayat. Perempuan-perempuan yang mau menyerahkan diri, boleh. Kalau nabi suka. Wow. Lalu apa kata kok nggak ada data? Kok nggak ada data? Mau saya bacakan suratnya. Surat Al-Ahzab. Nih. Al-Ahzab
Ahzab ayat yang keberapa nih? Ayah. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-50. Saya bacakan. Nih, saya bacakan sama kamu Nandaru. Kamu nekat yang nyata mengatakan tidak ada datanya, saudara-saudara. Nih, Ada data. perhatikan. Nggak ada data gimana? Nih, surat Al-Ahzab ayat 50. Perhatikan. Nih ya. Saudara-saudara, ibu dan saudara ini, dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau Mana dirinya. tunjukkan? Nggak ada. Tunjukkan datanya, saudara. Nanti saya tunjukkan datanya. Nanti giliran kamu nih. Dan Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad itu selain daripada Waktu sibuk habis, keinginan waktu Muhammad. habis, tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Nangis, Udah. nangis, Oke. nangis. Lu yang bisa jawab, kok gua yang Nangis. nangis. Gua Oke, tampilin. udah. Ini waktu Saya saya, waktu saya, waktu tampilin, saya. saya tampilin Waktu saya. hadisnya. Saya Waktu tampilin saya. hadisnya. Ayo. Waktu saya. Udah diam waktu saya. Teman-teman, Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat ke-18, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus setelah bertobat justru semakin menjadi-jadi. Kalau masalah poligami di dalam Islam, jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja poligami. Ini dari gereja Kudus akhir zaman ya teman-teman ya. Perhatikan ini. Ya. Perhatikan saya, perhatikan. Nanti itu waktu kamu berbicara baru tunjukkan data. Coba perhatikan. Rasul gereja orang-orang kudus zaman akhir awal, Orson Hyde, mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami. Jeder. Istrinya Yesus, Marta, Maria dari Betania, dan mengasuh anak-anak mereka. Istrinya ada 3 bro. Edis ada berapa? Istri Yesus, Maria Magdalena, ini bohai ini. Marta cemok, Maria dari Betania putih bersih, dan mengasuh anak-anak mereka. Ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah perkawinan Yesus sendiri. Jeder. Kena tampol lagi. Nah, kamu makanya kalau orang lagi ngomong itu dengarkan. Katanya pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Tetapi si Rasul Paulus ternyata merampok jemaat-jemaatnya. Ini 2 Korintus 11 ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Katanya setelah bertobat jadi baik, ternyata merampok jemaat. Jeder, kena lagi. Ya, jadi dia maju mundur kena gitu kan. Katanya si Rasul Paulus kalau sudah bertobat semakin baik. Bukan semakin baik, dia tetap merampok. Itu ayatnya ada, brother. Oke, sekarang saya tunjukkan Alkitab. Ini kenapa pertanyaan saya nggak bisa dijawab? Berat, saudara-saudara, sulit. Oke, saya tunjukkan nih. Katanya sudah bertobat semakin baik. Ini semakin baik apa? Dia menipu daya kok menjadi baik, begitu loh. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Katanya semakin baik, licik dia, penipu dia. Ini ayatnya. Saking malunya LAI mendengar pernyataan Paulus, ditambahkan kamu katakan, kalau ini bukan penambahan, ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Saya bacakan bahasa Yunaninya. Esto de hego aukate baresa yumas al yufarkon panorgos dolo yumas elabon. Jangankan kamu Edis, Esra Soru, Perbum Peritatis, gak berani hadapi saya. Saya tantang Esra Soru debat satu lawan satu di dunia nyata. Gak berani. Dari pihak Kristen yang selepel dengan saya hanya Ibu Rita Wahyu. Kalau Bambang Nursena, mohon maaf, kalau Bambang Nursena itu pemandu wisata, nggak bisa bahasa Ibrani. Ibraninya masih kurang bagus lah. Kalau Ibu Rita Wahyu baru. Jadi saya tanya sama kamu, kenapa nggak dijawab? Berat, saudara-saudara. Saking beratnya sampai Edis ngeripot akun saya, mengerahkan anak buahnya, saudara. Pertanyaan, ini waktu saya, waktu saya ini, jangan panik dong. Waktu saya, saudara, panik dia. Katanya Rasul Paulus setelah dia bertobat menjadi semakin baik. Pertanyaan saya sama kamu nih, ya, ketika dia menipu daya ini setelah bertobat atau sebelum bertobat? Hah?
Coba. Mana di situ menipu daya? Ini waktu saya, diam dulu, nanti jelaskan. Ketika aku minta jelaskan, kamu nggak jelaskan. Ini setelah bertobat atau belum? Terus kemudian kamu katakan diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kemudian satu. Yang ini, coba. Ini setelah bertobat atau belum? Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ternyata Paulus perampok, saudara. Jeder. Berat, saudara-saudara. Sampai tutup kamera dia, saudara-saudara. Nangis di pojokan, Edis. Gak bisa lawan saya, Edis. Bubuk. Sampai menangis dia, saudara-saudara. Mana rupamu? Mana gambarmu? Saya lagi mencari ayat. Saya lagi mencari ayat. Sabar. Senjata makan Tuhan. Sabar, Bubuk. saudara. Sabar. Bubuk. Berat, saudara-saudara. Jawab pertanyaan saya. Sudah berapa kali putaran gak dijawab? Jeder, teman-teman. Tolong follow akun saya. Ini satu-satunya akun yang masih bisa live. Yang lainnya belum bisa semua. Tolong di follow ya. Berat, saudara-saudara. Mana mukamu? Ada sabar. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu, Nanda. Berat. Berat, saudara-saudara. Sesuatu kepadamu, Nanda. Yesus poligami, saudara. Berat, saudara. Istrinya 3 Yesus. Maria, Betania, Maria Magdalena, Marta. Baik, Nandar. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan permalukan Nandar ya. Dia mengaku tidak ada yang mengerti seperti Nandar. Ahli bahasa Yunani, ahli berbahasa Ibrani. Nandar, ini coba kamu baca ini. Ayo. Macet. Baca ini. Saya tes kamu kan ngaku-ngaku ahli bahasa Yunani, yuk baca. Baca nanti lah, baca menanti. Teman-teman rekam ya. Ini waktu saya lah. Sebentar. Ini teman-teman rekam nih. Teman-teman, Nandar kan tiap hari ngomong, tidak ada yang melebihi saya, Endang Sunatan Nandar. Ahli bahasa Yunani, ahli bahasa Ibrani nih. Sekarang di hadapan mata kalian, rekam. Saya ulangi lagi. Saya kasih waktu kalian menghidupkan screen recorder kalian. Saya kasih waktu. Tolong upload. Nanti video Nandar ngaku-ngaku ahli bahasa Yunani. Terus gabungin nama ini. Lihat. Kita mulai. Action. Baik. Nandar kan ngaku ahli berbahasa Yunani. Nih, tolong. Bacakan ini. Ayo, bacakan. Gak mau saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Lihat nih. Dia itu teman-teman cuma hafal 1 ayat. Dengar. Dia cuma hafal 1 ayat. Terus ngerti 1 ayat itu artinya dia hafal-hafalin sama dia. Terus dia ngaku bisa bahasa Yunani. Ayo baca ini. Baca. Kamu bisa baca apa enggak? Baca. Enggak bisa baca. Baik. Enggak bisa baca. Baik ya. Baik. Nanti baik teman-teman. Sekarang. Ini waktu saya. Ya makanya dengarkan saya. Dengarkan saya. Baca. Dengarkan saya. Enggak usah baca. Iya, dengarkan saya dulu. Kamu kan suruh baca. Ya, baca. Kamu kan suruh baca. Yuk, baca. Iya kan? Iya mau saya baca. Iya, dia mau dengarkan saya. Tuh kan? Mau saya baca kok. Mau saya baca, dengarkan saya. Baca. Iya, sebentar dulu. Kamu bisa baca atau tidak? Aduh. Enggak dulu. Kamu bisa baca atau tidak? Nandar, saya tanya dulu. Saya tanya dulu, kamu bisa baca atau tidak? Enggak, kamu. Baik, saya jawab. Kamu bisa baca atau tidak? Saya jawab. Ya, kamu bisa baca atau tidak? Baik, saya jawab. Kamu bisa baca atau tidak? Baik, saya jawab. Saya tidak pernah mengaku bisa bahasa Yunani dan mengaku bisa bahasa Yunani. Jadi jadi jawaban saya tidak bisa baca. Baik, sekarang kamu mengklaim. Ya, sebentar. Iya, nanti saya bacakan. Saya bacakan. Ini waktu saya. Saya bacakan. Kamu mau dibacakan atau tidak? Kamu mengklaim kamu bisa bahasa Yunani dan pakar bahasa Yunani. Ayo, baca dan artikan. Yuk, baca. Ya, baik. Ya, saya bacakan. Kamu bisa baca atau tidak? Ditulang lagi. Loh, kamu bisa baca atau tidak? Nyata ya, teman-teman. Kamu bisa baca atau tidak? Hanya bisa baca Kamu bisa baca atau tidak? Ayat yang tadi dihafal-hafal.